Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris sholihin fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul 'ariyati. Ya, al-ariyatu tawikiku neraken ariyah. Apa ariyah itu? Akad pinjaman, meminjam. Kadang bahasa Jawa itu beda dengan bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Arab ariyah meminjam, dia bukan menyewa atau bukan hutang. Tapi kalau bahasa Jawa sering aku pinjam duitnya, artinya apa? Hutang, ya. Tapi aku pinjam sepedanya berarti meminjam, nah, ya. Sehingga secara bahasa itu bahasa Arab itu mempunyai wadok, punya dasar. Tapi kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia selain Arab itu tidak mempunyai apa? Wadok. Sehingga sudut pandangnya adalah uruf, kebiasaan. Aku pinjam uangnya, oh yang lagi pinjam biasanya apa? Hutang, ya. Sehingga diarahkan ke hutang. Lagi bab ariyah. Al-ariyatu tawi ariyah lughatan ing dalam lughat ismun iku aran lima kadue perkara yu'aru kang disilihi, kang dipinjem apa ma wali akdiha lan aran kadue akad ariyah. Jadi ariyah kadang dinamakan akad ariyah, kadang ariyah diartikan barang yang dipinjam. Wa syar'an lan ing dalam mengusyara ibahatul intifa'i iku wenangaken ngalap manfaat, memperbolehkan mengambil manfaat bima kelawan perkara iki berarti sesuatu yang dipinjem, yahillu kang halal al intifa'u apa ngalap manfaat bihi kelawan ma'abaqo ya'inihi ing dalam sertane tetepe barange dipinjem atau diibahah bisyighatin kelawan sighat. Jadi memperbolehkan orang lain memanfaatkan barang yang halal untuk dimanfaatkan. Berarti pengecualiannya apa? Barang yang tidak halal tidak bisa dipinjam. Contoh, meminjamkan gitar. Gitar itu kan termasuk alatul malahi, tidak boleh karena bukan ma yakhillu al intifa. Kemudian barangnya itu tetap tidak habis, ya. Makanya sering jadi guyonan kalau kita minjem korek itu sebenarnya minjem atau meminta, ya kan? Karena ketika dipakai gasnya mesti berkurang. Kayak minjem motor itu minjem atau apa istilahnya, minta bensinnya bagaimana? Oh ya, itu kan menjadi pembahasan, ya. Beda kalau pinjem kursi. Nah, saya pinjam kursinya, kira-kira barang kursinya habis apa tidak? Kan tidak habis. Nah, kalau pinjam kendaraan mesti ada yang habis bensinnya. Itu ada ulama yang menganalogikan gini, sama seperti ketika kita pinjam hewan itu kendaraan, kuda misalkan atau onta, itu otomatis ketika dipakai itu kan apa? Kan lapar kan, ya, tenaganya berkurang, harus dikasih makanan, ya kan? Nah, sama seperti pinjam motor. Cuman pertanyaannya, ketika minjem motor ataupun minjem hewan tumpaan, wajib tidak yang meminjam itu ngasih makan ataupun ngisi bensin, ya kan? Nah itu wajib tidak, itu menjadi pembahasan.
Cuman yang menjadi catatan adalah di dalam ariyah itu majanan, tahu majanan? Gratis, tanpa biaya. Nanti timbul problem lagi, kalau nanti harus ngisi bensin berarti itu bukan namanya meminjam, ganti rugi namanya ya, karena kita telah menghabiskan apa, bensin orang lain, ya kan. Nah, itu menjadi pembahasan. Kalau kita fokus konsepnya adalah ariyah, maka kita tidak wajib untuk mengisi bensin. Tapi secara moral, masa iya kita ini di motor bensinnya mau penuh digawan Indramayu, balik-balik bensinnya kosong, masa ora diisi, ya kan. Tegel temen ibarat bahasa wong kita kan seperti itu ya. Nanti kalau minjem lagi ya enggak dikasih lagi dan sebagainya. Nah, itu. Bes. Arkanul ariyati utawi pira-pira rukun ariyah, arkanul ariyati utawi pira-pira rukun ariyah arbaatun. Mu'airun suci iku mu'air. Mu'air itu orang yang meminjamkan. Wa musta'irun dan musta'ir. Musta'ir apa? Orang yang meminjam. Wa mu'arun lan mu'ar. Mu'ar ini barang yang dipinjam. Barang yang dipinjam itu harus ya barangnya utuh, kayak saya pinjam lilin, itu sama tidak. Nah, sekarang kalau pinjam apa namanya senter, nanti lama-lama kelamaan nanti mati, ya, itu gimana ya kan. Pokoknya itu adalah kajian apa, kajian fikih. Wasighatul lan sighat syurutul mu'iri ta syaratul mu'ir. Syurutul mu'iri salah satun iku telu, al ikhtiyaru iku karepe dhewek, tidak ada paksaan. Wasihhatut tabarru'i lan sahih amal kesunahan, amal keparek ya. Beda dengan mukatab, ora oli ke majnun, sobi, itu namanya bukan ahliyatut tabarruk, ora oli. Wa milkuhu lan miliki ne mu'ir, miliki al manfaata ing manfaat, walaupun tidak memiliki ning ain ya, tidak memiliki ning ain. Contoh, ada orang menyewa mobil, nyewa nih ya, bukan meminjam. Saya menyewa mobil, berarti kan membeli manfaat kan, ijarah. Berarti ketika ijarah kan memiliki manfaat. Boleh tidak dipinjamkan? Boleh, karena dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, manfaatnya mobil itu adalah miliknya siapa? Mukjir kan ya, yang menyewa tadi. Beda lagi contoh ni'am. Ustadz pinjam motornya, pinjam, tiba-tiba di tengah jalan ni'am minjamkan lagi ke orang lain, boleh tidak? Tidak boleh, karena ni'am ini posisinya tidak memiliki manfaat. Seandainya meminjamkan lagi ya harus izin kepada si pemilik. Faham dah ini? Ini sering keliru ya, sering terjadi. Sampean wis nyilih motor disilih namaning, ya dah Bib, salah itu Bib ya. Itu tidak memiliki manfaat. Beda kalau menyewa, menyewa sih boleh, karena menyewa itu memiliki manfaat. Paham ya? Contoh, saya menyewa sawah, sawah disewa 10 juta dalam 1 tahun. Boleh tidak saya itu setengah tahunnya dipinjamkan ke saudara atau ke orang lain? Boleh, karena itu masih memiliki manfaat. Paham ya? Nah itu jadi tidak harus si mu'ir yang meminjamkan itu memiliki barangnya, yang penting memiliki manfaat. Syurutul musta'iri utawi pira-pira syaratnya musta'ir. Syurutul musta'iri iku isnani, at-ta'yinu iku tertentu. Saya pinjamkan ke siapa misalkan ya, saya misalnya contoh, saya punya motor deh, ya udah saya pinjamkan motornya ke kalian atau ke salah satu dari kalian, itu tidak sah tuh, karena tidak ta'yin.
tidak tertentu. Nah, wa itlaqut tasarrufi lan mutlaqut tasarruf, paling akil rasyid, paling berakal kemudian rasyid pinter ya. Jadi ketika tidak ditertentukan terserah mangga, nah, itu namanya tidak bisa diarahkan apa ariyah. Syurutul mu'ari utawi pira-pira syaratul mu'ar arbaatun iku papat. Syurutul mu'ari utawi syaratnya mu'ar arbaatun ayastafida suwiji iku nyento ngalap faedah al musta'iru sapa musta'ir manfaatahu ing manfaate mu'ar. Saya pinjamkan motor tapi motornya itu ora jalan, nah boleh tidak itu, berarti tidak istifadah tuh ya. Buat apa motornya nggak jalan mogok ya kan. Nah itu namanya tidak boleh. Sama juga kalau dulu itu meminjamkan kendaraan hewan tapi hewannya itu lumpuh, nah, itu tidak boleh karena itu tidak apa namanya tadi, tidak ada manfaatnya. Manfaatnya kan udah dinumpaki sedangkan dinaiki nggak bisa ya kan. Wa antakuna lan yen ono apa manfaat mubahatan iku mubah, beda dengan muharram ya. Wa antakuna lan yen ono apa manfaat maksudatan iku dituju, maksudah iku dilegalkan secara syariat, kemudian mubahah bukan haram ya. Makanya ada pembahasan bagaimana aja meminjamkan gitar ya, bagaimana meminjamkan alat melahi. Bagi yang memperbolehkan musik kayak Ibnu Hazm itu memperbolehkan musik ya, Ibnu Thohir ya, itu bahkan memperbolehkan minjam gitar, meminjamkan apa namanya itu namanya mizmar itu apa, seruling, itu boleh. Tapi kalau Ibnu Hajar mengatakan pendapatnya Ibnu Hazm itu tidak dianggap, kita jangan menggunakan pendapatnya Ibnu Hazm karena menurut Ibnu Hajar itu sudah mukhalafatun lil ijma', sudah keluar dari ijma'nya ulama bahwa ahlul alatul malahi itu memang muharramat, memang tidak diperbolehkan. Jadi sekarang yang orang-orang yang memperbolehkan musik, alat musik itu mengikuti pendapatnya siapa? Ibnu Hazm atau Ibnu Thohir ya, yang mengatakan itu boleh kayak gitar-gitar. Sufi-sufi biasanya kan. Kita wong syariat wong fikih tidak menggunakan itu. Wa ayyakuna lan yen ana al intifa'u apa manfaat, alap manfaat bihi kelawan mu'ar ma'a baqaihi iku ing dalem sertane tetepe muarnya itu barangnya tetap ndak hilang. Makanya ndak boleh meminjamkan sabun. Sampean kalau pinjam sabun ke teman jangan pinjam ya jaluk sabunnya ya, karena manfaatnya itu menghabiskan ya kan. Lilin jangan pinjam ya. Kemudian makanan aku pinjam makanannya ya, karena manfaatnya makanan itu dimakan habis, nah itu ndak boleh. Jadi saya ulangi lagi, banyak pendapat-pendapat yang mengikuti Ibnu Hazm yang mengatakan alatul malahi itu apa? Diperbolehkan. Tapi Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah itu mengatakan pendapatnya Ibnu Hazm itu tidak diibrah, paham ya? Karena itu sudah mukhalafah lil ijma'. Syartu sighatil ariyah utawi kalau maksudah siapa maksudatan itu ya dituju ya. Tuju itu berarti manfaatnya dilegalkan oleh syariat.
Kalau nanti maksudah, ghairu maksudah, maka tidak boleh. Contohnya saya pinjam emas, buat apa? Buat hiasan. Ya, hiasan itu ghairu maksudah, maksudah tapi lemah, ya. Atau hal-hal kang sifatnya kurang patiyo menjadi tujuan, nah, maka itu tidak boleh, ya, karena itu ghairu maksudah. Syartu sighatil ariyah, syartu sighatil ariyah itu syarat sighat ariyah lafdzun iku lafad yusy'iru kang meruhaken apa lafad bil izni kelawan izin fil ittifai ing dalam ngalap manfaat au bitolabihi atau kelawan nyuprih izin ma'alafzil akhari ing dalam sertane lafadz kang liya au fi'lihi utawa fi'lil akhar, meminta atau memberikan ini saya pinjam ya, nah, itu namanya tolabul idni, ya kan, atau si mu'id tak pinjamkan, nah, itu namanya isy'ar bil idni, ada bentuk apa? Izin. Suratul ariyati utawi gambarannya ariyah, suratul ariyati ayyakula iku nyanto ngucap zaitun sapa zaid iki sapa mu'ir, ya, li amrin maring amr iki musta'ir. A'artuka hadza tsauba litalbasahu, a'artuka nyilihaken meminjamkan sapa ingsun ka ing sira hadza tsauba ing ikilah pakaian litalbasahu supaya nganggo sapa sirahu ing hadas saub. Fayaqulu mongko ngucap amrun sapa amr iki apa? Musta'ir hadza saub iki mu'ar. Qabiltu nrimo sapa ingsun au yaqbido utawa nampa sapa Umar. Nah, sekarang ada pertanyaan, boleh tidak orang yang meminjam buku misalkan manfaat dibaca, ya kan, itu memfotokopi, memfotokopi tanpa izin. Nah, kalau memang tidak ada izin dari si pemilik, makanya tentu tidak boleh, kecuali ada izin dari pemilik. Kan sering kayak karya Abu Yasin Muhammad bin Alawi itu mesti di mukaddimahnya ada warisnya, ahli warisnya yaitu Said Ahmad. Nah, itu boleh mengizini Hayatus Sofah, kumpulan alumni Said Muhammad untuk mencetak. Berarti selain itu ya tidak boleh kita mencetak. Ya, jadi ada hak kalau percetakan tuh hak karya, ya, hak karya. Nah, dilalah dalam Indonesia itu ada undang-undang hak karya cipta, kan, tidak boleh. Nah, kalau meminjamkan diri sendiri kepada orang lain, boleh tidak? Sebagian ulama memperbolehkan. Jadi manfaat kita itu dipinjamkan kepada orang lain secara majanan, secara gratis, ya, itu diperbolehkan. Ya, hasbi misalkan meminjamkannya, saya pinjamkan tubuh saya untuk dimanfaatkan kerja apa misalkan, ya. Syaratnya dengan hal-hal yang halal, ya, agar saya pinjamkan tubuh saya dimanfaatkan mesum, ya tidak boleh, ya, jelas. Al-ghasbu tawi iku nara ghasab. Ghasab itu mirip nyolong, ya. Nah, sekarang nanti bedanya apa ini? Al-ghasbu tawi ghasab lughatan akhdhu syai'i ku ngalap suci-uci zulman kelawan zolim, kelawan zolim. Wa syar'an lan ing dalam syara istilaun iku amrih nguasai. Nguasai itu baik berupa harta ataupun berupa hak, ya. Pokoknya
kita sudah menguasai hak orang lain, itu namanya ghosab. Contoh nih, Agung duduk di emperannya rumah orang, emper tanpa izin, tanpa apa, sehingga orang lain itu nggak berani untuk duduk di situ misalkan. Itu juga istilah ghosab loh ya, kalau dalam istilah itu ya. Jadi bukan hanya mal ya, pekarangan tanah ya, sama ala hakil ghairi ngatasé hake wong liya, walaupun itu bentuk manfaat. Contoh, ada orang sudah duduk di masjid, ini musola nih ya, duduk nih gini, geser dipindah harus sampean menurut di tempat ini sampean gitu. Itu ghosabku ya. Ada cerita teman saya, karena memang minha kebanyakan baca buku ruqyat itu ya, tahu buku ruqyat itu wirid ya, tapi tidak punya ijazah itu ya. Teman seangkatan dulu itu SD-nya senangnya ruqyah itu, sehingga sampai sarafnya kena, bolak-balik berobat itu tak sembuh-sembuh, kadang normal, kadang kumat. Kalau sholat Jumat itu beliau itu selalu di depan dan berangkatnya awal. Ada satu cerita teman saya ya, orang majelis ya, sepuh sudah 50 tahun lebih, tapi akrab, biasa ikut saya maksudnya. Itu dia tiba-tiba sholat Jumat itu di depan. Si dia teman saya itu yang seangkatan itu datanya terlambat, akhirnya sudah ramai ya, si teman saya yang majelis itu sudah berada di depan, yang biasa tempatnya si teman saya duduk itu langsung jawil, geser itu tempat saya. Akhirnya satu masjid itu tahu semua, akhirnya kadung isin orang enak, akhirnya dia pindah. Kata teman saya yang sepuh itu yang 50, kalau saja nggak tempat ramai ya tak tampak main mindah baik. Itu kan tempat umum, kalau sudah diduduki sama orang lain ya itu sudah menjadi haknya, kecuali ada tanda-tanda, kayak contoh sebelum sholat dia sudah menaruh sajadahnya di situ, maka itu berarti pertanda oh ini nanti akan kembali lagi di sini ya. Maka itu boleh. Nah, tapi kalau sudah jauh-jauh hari, contoh misalkan sholat subuh, si Agung sholat subuh sudah masang sajadah di sini sehingga melarang orang lain menempati di sini, antara ulama tuh ya, maka boleh orang lain itu menyingkirkan sajadahnya, tapi jangan menggunakan tangan, tapi menggunakan apa? Kaki kan. Kenapa? Kalau menggunakan tangan nanti ketika terjadi kerusakan akan wujud apa? Doman, ganti rugi. Kan fikih seperti itu ya. Sampai segitu. Kita sih kalau enggak menggunakan fikih ya asal nganggu baik, asal gunakan baik ya. Bi ghairi haqqin, kelawan tanpa hak. Ulama ada yang menambahkan jiharon, yaitu secara terang-terangan. Makanya bedanya nyolong sama ghosab itu, kalau ghosab itu terang-terangan ya, kalau sarikoh sembunyi-sembunyi. Contoh nih, sampean pakai sendalnya teman sampean, posisi banyak orang, itu ghosab atau nyolong? Ghosab, walaupun ada niatan dikembalikan, itu ghosab ya. Tapi kalau malam sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu, ngambil, nah itu baru namanya apa? Nyolong ya. Bedanya ghosab sama nyolong tuh, jadi ada jiharonnya itu ya, secara terang-terangan. Suratul ghasbi utai gambaran ghasab. Suratul ghasbi utai gambaran ghasab ayyar kaba iku nyento numpak zaitun sapa zaid dabata amrin ing hewan tumpakane Amr atau motor ya, bi ghairi idnihi, kelawan tanpa idine Amr, bi ghairi idnihi, kelawan tanpa idine Amr ya. Dan ini sering sekali terjadi ya. Nah, ilmu kita santri itu sering menggunakan ulima ridhohu. Terus kadung biasanya wong kaya ku ridho. Nah, ilmu ulima ridhohu. Contoh sendal ngeletak ngarep ya kan, udahlah dipakai aja lah,
orang biasa, kita biasa joinan misalnya ya, itu mengandalkan ilmu apa? Ulimah ridho. Kalau sekarang sih jarang mungkin ya pakai pakaian teman itu ya. Kalau dulu saya itu waktu mondok itu ya Allah sudah biasa namanya join pakaian tanpa sepengetahuan, udah kesel-kesel dicuci, bayangkan ya, udah bersih, kaos biasanya kan kayak model-model kaos itu kan, ketika selesai kegiatan atau apa kan pada pakai kaos waktu mondok di gedungan itu ya, buka lemari sendiri kemudian pakai sendiri gitu ya. Dan mau ngomong ya gimana ya kan, sudah menjadi apa, kebiasaan atau tradisi ya. Cara aku ya ikut tetap gosok, karena yang punya itu nggak rela habis dicuci langsung dilempit kemudian dipakai sama temennya. Gimana santri ya, sendal, sepatu. Sini nggak ada sholat Jumat pakai sepatu, ada nggak ada ya. Wah wis, mau di gedongan itu jarang yang punya sendal, tapi sholat Jumat itu pakai sepatu. Bayangkan, banyak juga yang nyokor, nyeker ya, nggak pakai sepatu itu, nggak pakai sendal itu sudah biasa ya, karena tadi gosok-gosokan itu ya. Maka ada pondok itu bersih anti gosok, namanya pondoknya Mambaul Ulum di Pakis Pati, pondoknya Kiai Haji Anik Muhammad, Insya Allah. Saya bolak-balik ke sana, kakak saya mondok di sana. Itu kalau sendal ditaruh di depan sana, itu sampai akhir tahun pun, sampai bertahun-tahun, berbulan di situ saja. Walaupun bersih atau apa ya, sendalnya tetap di situ. Agung pulang, sendalnya taruh di situ, sampai kembali lagi ya di situ. Hebat itu ya. Jadi membangun mutu, membangun budaya tradisi anti gosok itu benar-benar. Dulu saya di sarang itu sampai ditulis di tempat sendalnya, sarang itu kan punya tempat sendal masing-masing, tiap kamar tulis anti gosok dan sebagainya. Ya tetap banyak yang gosok ya. Santri ya. Ya Allah, itu tapi dipakai situ bener ya. Nah, saya tertarik, bersih pondoknya ya, salaf, bener-bener salaf ya. Kiainya ngalim ya, namanya Kiai Haji Anik Muhammad. Masya Allah. Yes. Asyufa'atu tawiki ku nerakan syuf'ah, ngejoki rego. Ngejoki rego bahasa anu ya, tuker giling ya. Syuf'ah ngejoki rego bahasa Jawa. Asyuf'atu tawi syuf'ah lughatan ing dalem lughat. Jadi nanti ada syarik qadim, syarik hadis ya. Ad-dhammu iku ngumpulaken wa syar'an lan ing dalem syarak hak utamallukin iku hak tampa milik, hak menerima kepemilikan kohriyin kang bangsa maksa, boleh memaksa ya, tanpa harus ada izin kohri itu. Yasbutu kang tetep apa hak lisyariki maring syarik, syarik itu partner ya, al qadimi kang dingin, ala syariki melarat ing atase syarik, al hadisi kang anyar sapa syarik, fima ing dalam perkara mulika kang dimiliki apa ma, mulika kang dimiliki apa ma bi'iwadin kelawan iwad, kelawan ijolan, bi'iwadin kelawan iwad. Contohnya gini, Agung karo Hasbi ya, ini punya kepemilikan rumah, berarti rumah itu milik siapa? Agung sama Hasbi ya. Tiba-tiba Agung itu ngedol ya, bagiane ning Malik ya, ning Malik didol yes. Maka si Hasbi itu boleh mengambil dengan cara paksa tapi dibayari bagiannya Agung kang didol tanpa sepengetahuannya bahwa Hasbi kepada Malik. Nah Agung ki arane syarik qadim, Malik iki arane syarik hadis. Nah, istilahnya dalam dunia Jawa, makna Jawa itu ngejoki rego. Nah, syarik qadim itu antara hubungan antara Hasbi sama Agung ya. Syarik qadimnya
syarih hadisnya itu Malik tadi, sehingga Hasbi sebagai syarih qadim, Malik sebagai apa? Syarih hadis. Arkanus syuf'ati utawi pira-pira rukune syuf'ah, salah satu niku telu, syafi'un rupane syafi' wong kang ngejoki rega, wa masfu'un lan masfu' kang dijoki rega, wa masfu'un minhu lan kang dijoki apa minhu al masfu' minhu. Syartus syafi'i utawa syarte syafi' kaunuhu iku anane syafi' syarikan iku kang nyekutoni, nyekutoniku yang mempunyai kepemilikan bersama, ya, mempunyai kepemilikan. Contoh rumah ini benar-benar dibeli dengan uang bersama gitu, ya. Beda kalau campurnya itu, barang campurnya itu campur jiwar atau tidak bisa dipisahkan, beda. Tapi kalau tidak bisa dipisahkan kayak rumah, ya, sawah, misal kebun, ya kan, campur, maka statusnya adalah barang khultatus syuyu', ya, campur dengan tanpa ada perbedaan kepemilikan, itu campur barang itu. Syurutul masfu'i ta pira-pira syaratnya masfu' kang barang kang dijoki rega. Masfu' ini barangnya, rumahnya tadi. Salah satun iku telu, ayyakuna suci ku nyento ana apa masfu' mimma iku setengah saking perkara yakbalu kang nrimo apa ma'al qismata ing pembagian. Ketika dipisah itu kira-kira bisa manfaat. Tidak ada suaranya. Contoh rumah ketika dibagi dua itu sama-sama bisa manfaat. Kalau dulu itu hammam pemandian air panas besar, kalau dipisah menjadi dua, satu bisa jadi hammam, satunya juga bisa jadi hammam. Nah sekarang kalau tidak mayak balu al-qismah, contoh perahu, bayangkan perahu ditugul dadi loro, kira-kira manfaat ora? Angel kan manfaatnya, ya. Wa ayyakuna lan yen ta ana pemasfu' mimma iku setengah saking perkara layung kalu kang ora bisa dipindah apa mak minal ardi bayane saking bumi, nah, tanah, rumah, pemandian air panas, kontrakan misalkan, ya, apalagi kebun. Kalau perahu masih bisa dipindah, maka tidak memenuhi syarat masfu'. Wa ayyum laka lan yen to dimiliki apa masfu' bi iwadin kelawan iwad, artinya bisa dibeli, ya, dibeli, ada ujrohnya, ada usahanya. Berbeda kalau barang-barang tersebut tidak dibeli. Contohnya barang warisan, wasiat atau hibah bila sawab. Nah, maka ini tidak berlaku hukum hukum syuf'ah. Syurutul masfu'i minhu utawi ikiku utawi syarat wong kang dijoki rega apa minhu al. Masfu' minhu ini berarti syarik hadis, ya. Ta'akhuru sababi milkihi ku dadi akhire sebab kepemilikane masfu' minhu an sababi milki syafi'i saking sebab miliki syafi'. Syafi' ki syarik qadim. Nah iki surahnya, suratus syuf'ati utawi iki iku surah syuf'ah. Suratus syuf'ati utawi gambarane syuf'ah yakuna iku nyento ana baina Zaidin iku tetep ing dalam antarane Zaid wa Amrin lan Amr darun apa umah. Zaid Amr punya rumah nih dengan Aiwan, ya, dapat beli misalkan, ya. Tapi fayabi'u mongko adol Zaidun sapa Zaid hissatahu ing bagiane Zaid minha saking dar.
Oh, tiba-tiba dijual lah bagiannya tadi. Min bakrin didol ing baker, ya. Didol ing baker. Fayaqulu mongko ngucap Amrun sapa Amr. Amr kan merasa, loh kok tiba-tiba dijual tanpa izin saya dan sebagainya kan. Fayaqulu mongko ngucap Amrun sapa Amr li Bakrin maring Bakar, akhadtu ngalap sapa ingsun hissataka ing bagiane sira. Bakar iki berarti masfu' minhu, ya, bisyuf'ati kelawan syuf'ah. Wa yakbido lan nampa Bakrun sapa Bakar as-samana ing saman regane iku. Au yarda utawa ridho sapa si Bakar bikaunihi kelawan anane hissah, ya, bikaunihi kelawan anane atau saman fi dhimmati Amrin iku tetep ing dalam tanggungane Amr. Au yaqdiya utawa mutusi lahu kadue Amr al qadi sapa qadi bisyuf'ati kelawan syuf'ah, atau qadi langsung hakim memutuskan dah boleh Amr itu nanti membeli kembali barang yang dijual oleh siapa? Si Zaid. Nah, Zaid sama Amr ini namanya syarik qadim. Amr ini yang mengambil syarik qadim, ya. Bakar itu yang dijual oleh Zaid ke Bakar itu namanya syarik hadis. Itu namanya syuf'ah, ngejoki apa? Ngejoki rego. Jarang saya. Al-qiradu tawi ki qirad. Nah, qirad sekarang qirad. Ya saiki iku qirad iku permodalan, akad ngai modal qirad, ya. Kanjeng Nabi itu dulu melakukan akad mudharabah atau akad qirad dengan apa? Sayyidah Khadijah, ya. Qirad. Al-qiradu tawi qirad lughatan ing dalam munggu lughat mustaqun iku dicetak minal qardi saking qard. Qard iku motong, ya. Qardun iku maknane motong. Wa syar'an lan ing dalam munggu syara tauqilu malikin iku makilakene Malik iki wong kang miliki atau man yakumu maqamal Malik, yaitu waline anak yatim terhadap hartananya yatim misalnya, bijuklin bijakli, ya, juklin, ya, bijakli malihi kelawan dadeaken hartane Malik, kelawan dadeaken hartane Malik, biadi akhara ing dalem kekuasaane wong liya, liat tajiro supaya nyento dagangaken mengijarahkan sapa akhar fihi ing dalem mal, waribhu khale utawi laba atau keuntungannya mustarakun iku den sekutoni bainahuma ing dalam antarane Malik karo amil atau Malik karo akhor. Jadi mewakilkan, contoh nih, saya punya uang 1 miliar, ya, atau 1 triliun, amin, ya. Saya masrahkan, Gung, ini saya kasih kamu 1 miliar, ya. Nanti kamu belanjakan tuh buat usaha. Nanti keuntungannya kita bagi 2. Nah, itu namanya qirad tuh, simpelnya seperti itu, ya. Berarti saya itu Malik, Agung namanya siapa? Amil, ya kan. Kemudian ada uangnya namanya mal, pekerjaannya ijarah tadi, tijarah, ya, tijarah tadi, memperdagangkan, mengusahakan, itu namanya amal. Keuntungannya nanti kita prosentase atau kita bagi 2, ribian prosesnya, ya. Itu. Dan ini sudah banyak berlaku, ya, banyak terjadi di masyarakat, namanya pemodal sama apa namanya, investor sama pengelola, ya kan. Nah, investor sama pengelola. Arkanul qiradi utawi pira-pira rukune qirad sitatun iku nana malikun sujiku Malik. Malik berarti wong kang memiliki apa? Harta.
wa amilunan amil pengelola amil lagi, wa malunan harta, wa amalunan amal, wa ribhun lan untung, wa sighatun lan sighat. Syartu maliki malil kirodi utawi syarat wong kang miliki bondo kirod sihatu mubasyaratihi iku sahe nandangi langsunge malik, nandangi langsunge malik, jadi bisa menggunakan ngono ya, ma ing perkara ing mal qorodo kang akad kirod sapa malik, qorodo kang akad kirod sapa malik fihi ing dalem ma. Jadi kalau dia gunakan uangnya itu sah-sah saja. Contoh misalkan saya punya uang 1 juta, boleh tidak saya menggunakan uang 1 juta itu? Ya boleh, berarti saya juga boleh memasrahkan kepada agung untuk membelanjakan harta 1 juta ya. Sama seperti bab wakalah kemarin, syaratnya muwakil itu kan bisa mentasarufkan apa yang diwakilkan tadi. Kalau tidak bisa maka tidak sah. Contohnya gini, ada sobi bocah cilik punya duit 1 miliar, gung ini tanyakan ya, sobinya sendiri tidak bisa mentasarufkan uang, kok malah mewakilkan kepada orang lain atau menyuruh kepada orang lain, maka itu tidak sah ya, paham ya. Atau misalkan orang majnun ya juga tidak boleh, orang safeh itu juga tidak boleh ya. Tapi kalau orang buta masih boleh ya, karena buta itu masih bisa mentasarufkan. Yes. Syurutu amilil kirod utai piro-piro syarat amil kirod salah satun iku telu sihatu mubasyaratit tasarrufi iku sahih atau rupane sahih nandangi langsung tasarruf, melakukan langsung ya tasarruf al ma'dzuni kang diidini, al ma'dzuni kang diidini apa fihi ing dalam al linafsihi kaduwe awak dhewe amil. Jadi dia bisa menggunakan harta yang dia terima dari si malik untuk ditasarufkan. Tadi kalau saya pasrahkan ke orang buta, sedangkan orang butanya itu tidak bisa menggunakan uang, ya tidak sah ya, tidak sah. Ada orang buta dipasrahkan dagangan, ya rasa repot kan, karena dia sendiri tidak bisa menggunakan apa uang itu. Tapi kalau posisinya pemilik malik, akma ini malik, maka boleh, karena masih bisa tergambarkan dia menggunakan gitu loh ya. Tapi kalau posisinya dia amil, akma ini amil, orang buta ini amil, maka tidak sah, karena nanti akan kesulitan. Jadi bedanya ketika malik boleh akma, ketika amil tidak boleh akma, beda ya. Wa ta'yinuhu lan nertentuaken amil, ta'yin jadi tertentu, tidak kok apa namanya saya kasih kamu kalian atau salah satu di antara kalian, nah itu namanya bukan ta'yin ya. Wa ayyastaqilla lan yento amrih deweni atau dewen istiqlal itu merdeka sapa amil ya. Jadi sudah bebas ya. Jadi si amil itu bebas istiqlal ya, bil amali kelawan amal ya, bil amali kelawan amal. Wes iki sampai amil. Syurutu malil kirodi utawi pira-pira syarate mal kirod salah satun iku telu. Ayakuna suwiji iku nyento ana pemal nakdan iku nakad. Nakad iku welonjo. Welonjo apa? Emas perak. Dulu itu ya emas perak ya. Kholison kang murni. Nah, saiki primen sih. Dulu itu saya maknani nakad itu emas welonjo. Kalau sekarang itu mata uang ya. Kalau sekarang itu mata uang nakad itu. Sehingga ya sah-sah saja ya. Ya, nakad itu mata uang.
Bahkan karo fikih kuno kan angger emas perak campuran ya, maka itu tidak sah ya. Makanya ada bahasa kholison. Kenapa kholison? Karena dalam keadaan apapun, dimanapun, kondisi apapun, namanya emas perak kalau murni mesti payu, mesti bisa digunakan ya kan. Maka tidak sah misalkan malnya berupa harta dagangan, itu tidak sah ya. Maka harus harta kang bisa digunakan. Nah, sekarang ya modern, fikih modern ya duit kan ya, duit. Wa yakuna lan yentono pemal makluman iku den kawaruhi jinsan apane jenise, wa qadron lan kadare wa sifatan lan sifate 1 juta, 2 juta, 3 juta. Wa yakuna lan yentono pemal muayyanan iku den tentuaken. Iki tak iki milih salah satu iki. Biadil amili ing dalam kekuasaane amin. Wis naked ya. Syurutu amalil kiradi. Tawi piro-piro syarat amal kirad. Pekerjaannya itu apa? Isnani kuloro. Kaunuhu suci iku onone amal tijaratan iku tijarah. Apa tijarah iku? Taklibul mal li ajlir ribhi. Itu namanya tijarah. Taklibul mal li ajlir ribhi, molak malikakan harta supaya tujuannya mendapatkan apa? Keuntungan. Itu namanya tijarah. Makanya kata guru saya itu pabrik ikut tijarah ya, pabrik ikut tijarah, sehingga wajib zakat orang yang punya pabrik itu karena masuknya tijarah. Karena tijarah yang penting memproses uang supaya mendapatkan apa? Keuntungan. Sudah, itu namanya tijarah. Apa sih sekarang yang tidak lepas dari tijarah? Coba bisnis apa? Ya kan? Tijarah. Wa alla yudayyiqahu lan yento ora mempersempit atau nyempitaken sapa malik hu ing amil. Alal amili ngatasi amil. Contoh, Gung, saya kasih kamu 1 juta ya, tolong belikan cincin yang warnanya putih, kemudian kamu jualnya terhadap orang santri saja, santrinya santri DND saja, tidak boleh ke yang lainnya misalnya. Itu namanya tadbiq, mempersempit gerak amalnya si amil dalam memproses tijarah itu, memproses malnya tadi untuk mendapatkan apa? Ribah ya, itu tidak boleh. Syurutu ribahil kiradi, utawi piro-piro syarat ribahil kirad, keuntungannya kirad, isnani koloro, kaunuha suci iku onone ribah lahuma iku tetep kaduwe malik karo amil. Wa ayyushrata lan nyento disyarataken lil amili kaduwe amil, lil amili kaduwe amil minhu saking ribah juz'un apa juz maklumun kang dikawruhi apa juz minhu saking ribah bil juz'iyati kelawan bangsa juz'iyah. Juz'iyah siapa? Juz'iyah itu apa sih? Juz'iyah itu kayak sepertiga, tapi tidak menyebutkan angka. Ayo kita kerjasama nih akad kirad, nanti labanya saya dapat 2/3, kamu dapat 1/3. Nah itu baru sah, karena untungnya dapat berapapun. Berarti kalau 100 ya, berarti saya dapat 65 ya, 70, 65, kamu dapatnya 35 misalnya. Atau misalkan 50-50, misalkan 50-50, saya dapat 50, kamu dapat 50. Tapi bil juz'iyah, tidak bil angka. Contoh
ini jualkan ini nanti kamu dapat 10.000 misalnya dari keuntungan, padahal belum tentu barang tersebut mendapatkan untung 10.000 misalnya. Nah itu maka nanti akan timbul salah satu yang dirugikan. Kalau nanti keuntungannya tidak melebihi ekspektasi perkiraan tadi, maka yang rugi siapa? Malik, ya kan? Kalau nanti untungnya melebihi ekspektasi, untungnya 1 juta, si amil cuma dikasih 10.000, maka itu juga merugikan amil. Maka syarat daripada ribah untuk keduanya tadi harus bil juz'iyah, ya. Juz'iyah ada sepertiga, seperempat, seperenam, ya, atau seperdelapan, ya. Syartu sighatil qirati utawi syarate sighat qirat, syartu sighatil bai'i iku syarat sighate ba', ya, yaiku laftun yus'iru ku, ya, pada bae muawadh ya. Suratul qirati utai gambar qirat ayakula iku yen ngucap Zaidun sapa Zaid li Amrin mari Amr qaratuka akad qirat sapa ingsun ka ing sira fi hadhil alfid dinari ing dalam ikhlas 1000 dinar ala anna ribha ing atase sak temene keuntungan bainana iku tetep ing dalam antaran kita. Fayaqulu mongko ngucap Amrun sapa Amr ki amil berarti ya, qabil tuh. Al musaqatu tawi iki kunerakan musaqah akad siraman, ya. Jadi kita menyewa orang lain untuk ngurumati, untuk menyirami kebun misalkan, ya. Nanti buahnya, hasilnya itu nanti dimiliki bersama atau dibagilah seperti itu, namanya musaqah. Al musaqatu ta musaqah lughatan ing dalam lughat ma'khudatun iku den alap minas saqi saking lafat as-saqi saking penyirami siraman. Wa syara'an lan ing dalam syarak muamalatus syakhsi ku muamalai awa-awaan, ya, transaksine syakhs ghairahu ing sakliyane syakhs ala syajarin ing atase wit-witan makhsusin kang den tertentuaken apa syajarah liyata'ahadahu supaya niti-niti atau ngrumat, ya, merawat sapa ghair sapa akhar, ya, ghairku, ya, hu ing syajarah bisakhin kelawan nyirami, bisakyin kelawan nyirami wa ghairihi lan sakliyane sakyin. Sebenarnya ana maneh ana akad muzaraah, ya, akad muzaraah, ana akad mukhabarah, ya. Wasamratu utawi buah lahuma iku tetep kaduwe malik karo amil, syakhs karo ghair bisighatin kelawan sighat. Arkanul musaqati utawi pira-pira rukune musaqah sitatun iku 6. Malikun sujiku malik wa amilun amil, ya kan. Wa amalulan amalnya tadi nyirami, tadi ngopeni jambu, ngopeni kurma, ya. Wa samratulan buah, wa sighatulan sighat, wa mauridun lan panggonan tumeka, wa mauridun lan tempat panggonan tumeka lil amali kadua amal, ada tempatnya, tanahnya apa misalkan. Syartul malik utawi syarte malik wal amilan amil fil musaqati dalam musaqah syartuhuma iku syarate amil karo malik fil qirati dalam qirat padha bae sihhatu mubasyaratihi, sama-sama bisa melakukannya, ya. Surutu amalin musaqati utawi pira-pira syarat amalin musaqah isnani iku loro. Allah yasrita iku suwiji iku nyento ora nyarataken sopo malik, ya, alal akidi ngatasé wong kang ngakadi, ya, ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma alaihi iku tetep ing ngatasé amal musaqah, ya. Contohe saya gong openono kebun kita, ya, kebun apa sih misal kebun kelapa atau kebun apa mangga, Indramayu mangga. Nah kemudian nambahi amal,
tapi syaratnya nanti itu kebunnya dipager misalnya, pager ya. Nah itu mager itu bukan pekerjaan ngopeni apa, ngopeni wit-witan, buah-buahan tadi tidak masuk. Namanya itu ya mensyaratkan bagi akid malaisa alaihi, itu namanya ya. Wa ayyu qaddara lan yen ditakdir, nah dikira-kira akan apa amal bizamanin kelawan zaman maklumin kang dikawruhi apa zaman dalam jangka satu panenan misalkan ya, yusmiru kang berbuah fihi ing dalam zaman asyajaru apa wit-witan ghaliban ing dalam kaprahe ku ya berbuah ya, kaprahe ku berbuah biasane berbuah. Syurutul samrati utawi pira-pira syarate buah isnane iku loro, kaunuha suci iku onone samroh lil aqidaini iku tetep kaduwe akid loro, berarti malik karo sapa amil. Wa kaunuha lan onone samroh maklumatan iku den kawruhi bil juz'iyati kelawan bangsa juz'iyah, sepertelu, seperempat. Nanti kamu dapat seperempatnya, sepertiganya, sama seperti tadi ya, kirot tadi ya. Syartu sighatil musaqati utawi syarat sighat musaqah, syartu sighatil bai'i iku syarat sighat bai' illa adamat takkiti angin ora ana batasi waktu. Angger bai' kan tidak ada batasi waktu. Kalau segini ada batas waktu tertentu ya. Syurutu mauridil musaqati utawi pira-pira syarat nggon tumekane akad musaqah sitatun iku ana 6. Ayyakuna suci iku nyento ana apa maurid lahan yang akan digarap ya, nakhlan iku kurma, au inaban utawa anggur, au inaban utawa anggur, pelem iki lamun cara kuno ya ndak boleh ya, pelem apa maneh semongko misalnya ataupun apa apel misalnya, itu tidak boleh ya. Kenapa sih? Karena kurma sama anggur itu panennya pasti, berbuahnya itu pasti, musimnya itu pasti. Kalau mangga atau penyalanya ternyata tidak sesuai. Nah, contoh bulan-bulan tahun-tahun kemarin mangga itu berbuah bulan apa? Ramadan. Sekarang baru sekarang berbuah tuh kan, sekarang berbuah ya, melewati bulan Ramadan. Jadi selalu berubah. Nah, setiap buah yang berubah musimnya, bergulirnya waktu, maka itu tidak sah untuk kealasan ulama ya, untuk diakadi akad musaqah. Makanya khusus nakhlan aw inaban. Wa yakuna lan yen ana apa mauridul musaqah maghrusan iku ditandur ya. Wa yakuna lan yen ana apa mauridul musaqah muayyanan iku tertentu. Wa yakuna lan yen ana apa mauridul musaqah mar'iyan iku ditingali, bisa dilihat ya. Wa yakuna lan yen ana apa mauridul musaqah biadil amil iku tetep ing dalam kekuasaane amil ya. Amil iki pengelola iki ya. Wa alla yabdua lan nyento ora pertela tidak muncul solahu samarihi apa baguse buahe mauridil musaqah, artinya durung berbuah kon Bung apa nono kurma kita, kurma wis berbuah wis solah ya, ya percuma ya kan, amalnya mesti titik ya, durung berbuah ataupun baru kembang. Nah itu baru kita mengadakan apa, musaqah. Angger lewat jalur tidak musaqah gimana ya, nggak apa-apa, lewat jalur ijarah kita menyewa orang untuk apa, ngopeni kebun bisa ya kan. Oh ya, kalau jalur musaqah ya boleh. Kalau ijarah berarti kita menyewa orang, berarti kita membayar gajinya berapa. Nah kalau musaqah berarti melihat untungnya berapa, buahnya itu berapa, tidak menyebutkan apa angka ya kan, bil juz'iyah. Suratul musaqati utai gambarane musaqah ayakula iku nyento ngucap zaitun sapa zaid li amrin maring amr saqaituka akad musaqah sapa ingsun ka ing sira
ala hadan nakhli ngatasi kelah kurma sanatan ing dalam setahun litata'ahadahu supaya ngerawat ngopeni sapa sirahu ing hadan nakhl binis fis samri kelawan upah separo buah separone kanggo sampean ya fayaqulu mongko ngucap amrun sapa amr qabil tu iku contoh daripada akad apa musaqah al ijaratu ngebut ya wallahu alam. Ada pertanyaan? Gak ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.